Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabil mustafa wa ahli baitih. Para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam wacana dekat dengan Islam, familiar with Islam, qaribum minal Islam. Dan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang judul kita sebelumnya, Ziarah Muharram. Dan ini adalah bagian yang kedua. Sebelumnya, seperti biasa kita akan merujuk pada statement Al-Quran yang dinyatakan dalam surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja orang-orang beriman apabila diseru oleh Allah dan Rasul-Nya atas sebuah perkara, maka ucapan mereka, ayyakulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Ini ucapan etika orang beriman. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan tentang Imam Al-Husain. Nabi menyebutkan Imam Husain itu adalah Sayyidus Sabab Ahlul Jannah, penghulu pemuda di surga. Jadi di surga nanti banyak pemuda, maka beliau adalah penghulunya, Imam Al-Husain. Baiklah, para pemirsa yang berbahagia, bila kita mencermati pergerakan orang-orang yang berziarah ke pusara Imam Husain hari ini, semakin hari semakin bertambah. Diperkirakan jumlah mereka ini semakin bertambah karena ini sudah mendekati 10 Muharram. Diperkirakan sekitar 20 juta kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia datang ke sana. Mereka berangkat dari kota Najaf, dari pusara Imam Ali yang merupakan ayah beliau, lalu berjalan beriringan menuju Karbala, pusara Al-Imam Husain. Dan perlu diketahui bahwa pertemuan rutin ini bisa disebut sebagai pertemuan rutin tahunan yang terbesar di jagat raya ini. Lebih kurang 20 juta. Jadi memang pertemuan yang sangat besar. Kalau di Mekah itu kurang lebih sekitar 4 juta ya kaum muslimin dalam acara tahunannya. Kemudian jamaah tabligh itu di India, di Pakistan, di Bangladesh kalau tidak salah itu sekitar 5 juta, 6 jutaan. Jadi ini terbesar. Lebih kurang 20 juta kaum muslimin berkumpul di sana. Kegiatan mereka sebenarnya hanya seperti biasa, yakni ziarah, kemudian berdoa di pusara Imam Husain ya. Tidak ada lainnya kecuali itu saja. Sebuah pertanyaan, mengapa begitu banyak orang yang berkunjung ke makam Imam Husain? Mengapa begitu banyak
Orang semua datang dari seluruh penjuru bumi ini datang ke sana. Lebih kurang 20 juta. Untuk apa? Ya, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, di sana ada hikmah, ada pelajaran, ya, ada syafaat yang dijanjikan dalam Islam. Dan kali ini saya akan tambahkan tentang nas berkaitan dengan kedudukan Imam Hussein. Nabi kita pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang ditulis dalam kitab Sahih Muslim. Nabi berdoa demikian, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku mencintai cucuku Al-Husain, maka hendaklah engkau mencintainya. Wa ahbib man yuhibbuhu, dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Demikian doa Nabi untuk cucunya, bahwa beliau sangat mencintainya dan beliau minta kepada Allah untuk mencintainya, dan juga meminta kepada umat yang mencintainya supaya Allah mencintai mereka juga. Begitu dahsyat ya kedudukan Imam Hussein ini, maka wajar kalau kemudian umat Islam sedunia berbelasungkawa kepada beliau. Para pemirsa yang berbahagia, tentu kita berharap dari pertemuan kaum muslimin di pusara Imam Al-Husain, selain manfaat yang sudah kita sebutkan di atas, kita berharap kaum muslimin sepulangnya dari pusara Imam Al-Husain, mereka bisa mengambil spirit. Mereka berkomitmen kembali untuk menjadikan keluarga Nabi, menjadikan Al-Quran dan keluarga Nabi sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai pijakan dasar, sebagai rujukan dasar di dalam setiap mengambil keputusan. Selama ini kita telah berpegang kepada Al-Quran, ya, tapi belum cukup. Quran dan Sunnah belum cukup. Tetapi harus ditambah dengan keluarga Nabi. Karena keluarga Nabi ini adalah mereka-mereka yang mampu menjelaskan isi kandungan Al-Quran seperti yang disampaikan oleh kakeknya, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penting, sangat penting berpegang teguh kepada keluarga Nabi ini. Karena Nabi telah memberikan jaminan tentang eksistensi daripada keluarga Nabi ini. Saya akan coba bacakan beberapa riwayat supaya lebih mempertebal keyakinan kita. Nabi pernah bersabda sebagai berikut, Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah wa itrati ahli baiti ila akhiril hadis. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian apa yang dapat mencegahmu dari kesesatan setelah kepergianku, selama kalian berpegang teguh padanya, yaitu kitabullah dan itrah ahlul baitku. Keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya berjumpa denganku di telaga Haud. Maka berhati-hatilah dengan perlakuanmu atas kedua sepeninggalku.
Kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, riwayat Al-Hakim, An-nujum amanatun di ahlil ard minal gharq. Bintang-bintang di langit adalah petunjuk keselamatan bagi penduduk bumi dari bahaya tenggelam, dan ahlul baitku adalah penyelamat umatku dari perselisihan dan perpecahan dalam urusan agama. Bila salah satu kalian menyeleweng dan menentang mereka, niscaya mereka akan bercerai-berai dan menjadi kelompok iblis. Kemudian satu lagi juga dari Mustadrak Imam Al-Hakim, dia mengatakan, mislu ahli baiti kamathali safinuh, man rakiba fiha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Perumpamaan ahlul baitki, keluargaku itu seperti kapalnya Nuh, siapa yang naik ke dalamnya ia akan selamat, dan siapa yang enggan akan tenggelam. Para pemirsa yang berbahagia, begitu dahsyatnya kedudukan ahlul bait di dalam Islam. Karena itu, mudah-mudahan sepulang mereka dari Karbala, yang begitu banyak jumlahnya, menginspirasi kepada umat-umat yang lain, kepada kaum muslimin yang lain untuk komitmen kepada kitab Allah wa itrah ahlul bait. Dan kemudian mereka kompak bersatu bersama, berangkat dari semangat spirit Al-Quran dan Ahlul Bait. Mereka melanjutkan misi utamanya, yakni melanjutkan misi Islam, menebarkan rahmat di tengah-tengah alam semesta ini, membangun persaudaraan antar bangsa-bangsa bersama dengan bangsa-bangsa yang lain, membangun persaudaraan umat manusia tanpa membedakan asal-usul keturunan, menebar rahmat. Mudah-mudahan umat Islam adalah yang terdepan di dalam rangka untuk menyebarkan kebajikan dan perdamaian di tengah-tengah umat manusia. Mudah-mudahan ini saja yang dapat kita sampaikan pada eksposisi yang kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.